Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur teruntuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam teruntuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Materi kita pada hari ini adalah kelanjutan kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, memasuki hadis ke-44 berkaitan dengan hal tersebut, apa yang terkandung dan seperti apa penjelasan. Insyaallah kita akan mendapatkan hal tersebut melalui kajian kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, hadis yang ke-44 ini sangat panjang, namun sangat jelas dalam kehidupan seorang muslim. Hadis ini ada dua perawi. Perawi pertama adalah muttafaq alaih Bukhari Muslim, dan yang kedua adalah riwayat Bukhari. Baik, mari kita perhatikan kondisi yang dialami satu keluarga. Sang ayah Talhah, Abu Talhah, kemudian sang anak Sulaim, kemudian Umair sebetulnya, kemudian sang ibu namanya Ummu Sulaim. Peristiwa yang dialami seorang hamba, yakni keluarga Abu Talhah, sampai Allah mengabadikan, berarti banyak hal yang wajib kita ketahui guna mengambil ibrah, pelajaran, hikmah yang terkandung di dalam kisah ini. Kisah yang memadukan antara emosional namun sekaligus adalah kekuatan iman, bergabung menjadi satu di satu keluarga, sehingga keluarga ini endingnya luar biasa. Mari kita mulai. Putra Abu Talhah sedang sakit, kemudian qadarullahnya Abu Talhah pergi. Dalam keadaan beliau pergi Abu Talhah, maka putra tercintanya meninggal. Maka Ummu Sulaim, seorang wanita yang betul-betul telah memahami, telah mengetahui, telah mengenal siapa dirinya, siapa Robnya, apa dunia ini semuanya. Inilah yang membuat
Ummu Sulaim tegar, bahkan melebihi kaum wanita manapun dalam masalah ini. Putranya meninggal, ia mengurus dan seterusnya. Kemudian ia berpesan, jangan engkau sampaikan berita ini kepada Abu Talhah sebelum saya sendiri yang ingin menyampaikannya. Maka begitu Abu Talhah datang, ia menyambutnya dengan sambutan yang sangat harmonis. Bahkan ia memasak masakan yang sangat super enak. Bukan hanya itu, dia belum pernah berhias kecuali di malam itu, guna untuk meraih keridhaan Allah, membuat sang suami ridho. Bahkan sang suami setelah menyantap makanan jasmani, ia pun akhirnya berjima dengannya. Sehingga keadaan Abu Talhah betul-betul keadaan yang sangat ridho, puas sekali. Apa yang terjadi setelah peristiwa malam itu terjadi? Maka baru Ummu Sulaim menyampaikan. Ini Ummu Sulaim mempunyai tujuan. Ummu Sulaim mempunyai harapan yang sangat tinggi. Apa nanti harapannya? Insya Allah nanti akan kita terangkan. Kemudian apa yang terjadi? Cara memberitahukan kepada sang suami Abu Talhah itu pun dengan bahasa yang sangat luar biasa, karena di situ ia tidak langsung memasukkan permasalahannya, tetapi ingin menata dulu jiwa sang suami. Perhatikan kalimatnya, di antaranya bahasa kitanya, wahai suamiku, bagaimana kalau ada orang yang menitipkan sebuah barang kepada kita, ketika yang menitipkan barang itu mengambilkan barangnya atau miliknya, apakah yang akan kita lakukan? Maka tentu Abu Talhah menjawab, tidak ada yang bisa menghalanginya dalam hal ini. Baru masuk kalimatnya, itulah yang ingin saya sampaikan. Putra kita telah Allah ambil, karena ini merupakan titipan dari Allah kepada kita. Dalam kondisi yang begitu luar biasa, Ummu Sulaim sudah menyiapkan kata-kata, sudah menyiapkan makanan, sudah menyiapkan baju untuk mereka berhias, sudah melayani, pun Abu Talhah sempat emosi. Sampai ia mengatakan, aku dalam keadaan kotor. Artinya karena jima itu kotor. Padahal dia sedang dalam keadaan duka kalau dia tahu. Ternyata peristiwa itu tidak berhenti di situ. Abu Talhah ingin menyampaikan kepada Rasul peristiwa yang dialami Ummu Sulaim yang menyembunyikan dengan kematian sang putra itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu hal yang luar biasa. Apa jawaban Rasulullah setelah mendengarkan penjelasan itu?
apakah kalian tadi malam melakukan jima? Ia menjawab, iya. Maka di redaksi yang pertama, Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lahuma. Semoga engkau memberkahi, Allah memberkahi kalian berdua. Atau di hadis yang lainnya di bawah tadi, Rasul mendoakan barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian di malam itu. Masya Allah. Apa yang terjadi ma'asyar muslimin? Doa seorang nabi tentu akan diijabahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Ummu Sulaim mengandung. Begitu mengandung, ia terus hari demi hari, pekan demi pekan, lahirlah putra. Maka ketika lahir putra ini yang didoakan oleh Rasul tadi, dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bertanya, apa yang kalian bawa? Kurma. Maka Rasul mengunyah kurma, kemudian dioleskan ke bibir dari si baby. Inilah yang disebut dengan tahnik. Ya. Jadi kalau di dalam Islam, baby sebelum makan apa-apa dianjurkan ditahnik terlebih dahulu. Dan Rasul memberikan nama Abdullah. Dan dari Abdullah inilah lahir generasi-generasi yang faham dengan Al-Quran. Karena didoakan oleh Rasulullah keberkahan. Inilah yang rahasia kenapa Ummu Sulaim itu melakukan seluruh rangkaian itu tadi, agar ia mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Masya Allah kan. Ini ma'asyar muslimin, gambaran yang singkat namun insya Allah bisa difahami. Thayyib, kita akan lanjutkan hadisnya jelas dan kosakatanya sangat panjang. Kita langsung ke kandungan hadis, karena ini nanti sangat penjelasannya sangat panjang sekali. Kandungan hadis yang pertama, disunnahkan bagi para istri agar berhias untuk suaminya, dan dianjurkan untuk memperlihatkan hal yang guna memancing gairah untuk pasangannya. Jadi tugas istri diantaranya seperti itu kepada pasangannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Meskipun dalam keadaan duka, dia ingin memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Kalau jamaah di sini ditinggal meninggal anaknya, kemudian masih bisa masak, masih bisa berhias, masih bisa yang lainnya, saya kira air mata yang terus menetes. Bahkan suaminya di luar gimana? Sudah ditelepon terus. Ini. Tapi lihat Ummu Sulaim, seorang wanita yang begitu tegar dan hebat. Bahkan ia melayani sang suami Abu Thalhah dengan luar biasa. Sehingga Abu Thalhah dalam rangka berjima ini, setelah dikasih tahu, dia marah. Namun setelah itu peristiwa
datanglah kepada Rasul, maka Rasul mendoakan, barakallah, Allahumma barik lahuma, atau barakallahu fi lailatikuma. Ini semuanya doa yang begitu mulia dari seorang nabi yang paling mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga doanya diijabai. Akhirnya Ummu Sulaim hamil. Dari poin pertama ini, apa yang bisa kita ambil pengajaran? Yang pertama, anak akan sampaikan adab berhias. Bagaimana adab berhias di dalam Islam? Karena Ummu Sulaim tadi berdandan yang tidak seperti biasanya, belum pernah ia melakukannya. Oleh karena itu, tentang berhias ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kaidah khusus, yakni di Quran surat ke-7 atau Al-A'raf ayat 37. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Sehingga kita perlu mengetahui kaidah dalam berhias. Kaidah dalam berhias hendaklah memenuhi dua hal. Ya, dua hal ini harus diketahui oleh kaum Hawa. Apa itu? Yang pertama tentang tabarruj. Ya, tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj diambil dari kata al-buruj, bermakna bintang, yaitu sesuatu yang terang dan nampak. Maknanya adalah berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan. Itu makna al-buruj. Seperti menampakkan kepala, wajah, leher, dada, lengan, dan anggota-anggota tubuh yang seharusnya memang boleh ditampakkan tetapi tidak berlebih-lebihan. Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau memberikan definisi tentang at-tabarruj, yakni dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupi, dan di mana dengan dia menampakkan itu mampu memancing hasrat laki-laki yang bukan mahramnya. Itu. Kemudian beliau mengambil firman Allah tabaraka wa ta'ala, Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33. Jadi tidak diperbolehkan kita bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah, yaitu menampakkan perhiasan, memakai wangi-wangian yang membuat laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan haknya, bisa tersampaikan itu. Baik, ini jadi kaidah pertama dalam berhias. Pertama tadi apa? Tabarruj. Larangan adanya tabarruj. Yang kedua, memperhatikan masalah aurat. Ya, masalah aurat. Kenapa hal ini? Kaidah kedua, karena dengan memperhatikan aurat sehingga perhias tidak menyalahi
sunnatullah, ketetapan Allah. Karena walaupun kadang-kadang Affan sebagian saudari kita, walaupun pakai jilbab pun jilbabnya masih tidak menutup aurat, tapi hanya membungkus aurat. Ini yang disayangkan. Baik. Lantas bagaimana aurat wanita? Ini perlu diinformasikan. Yang pertama, aurat wanita, seluruh tubuh wanita adalah aurat. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, syaitan senantiasa mengintainya. Jadi wanita itu kalau keluar rumah, syaitan mengintainya, karena ia sejatinya adalah aurat. Merinci aurat perempuan sebagai berikut. Pertama, bila di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian di hadapan sesama wanita. Yang ketiga, di hadapan mahramnya. Karena berbeda-beda. Saya ulang, para ulama menjelaskan keadaan wanita bila di hadapan non-mahram. Laki-laki yang bukan mahram. Namun sebelumnya pengen ana sampaikan, menyebut mahram jangan muhrim. Ya, tolong. Karena muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram, itu disebut dengan muhrim. Tetapi kalau mahram, orang yang tidak bisa dinikahinya, itu mahram namanya. Baik, yang pertama, aurat wanita di hadapan laki-laki non-mahram adalah seluruh wanita adalah aurat kecuali hadza wa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu. Kemudian bagaimana dengan niqab? Niqab itu sebuah kemuliaan. Jadi kalau wanita itu memakai niqab berarti mempunyai kelebihan, kemuliaan di hadapan Allah atas syariatnya. Kemudian aurat wanita di hadapan wanita dibagi dua. Kalau wanita sesama wanita tetapi muslim, ya, boleh membuka. Ini ada dua sebetulnya, ya. Namun kita akan berikan dulu, tidak boleh seorang pria melihat aurat pria lainnya, dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Syekh Al-Albani menyampaikan, sedangkan perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah, maka perempuan adalah aurat kecuali bagian tubuh yang biasa dilihat, diberi perhiasan. Kepala, telinga, leher, bagian atas dada, dan bagian yang diberi kalung. Hasta dengan sedikit lengan yang biasa diberi hiasan. Telapak kaki, bawah betis, dan gelang kaki. Ini kalau sesama muslimah. Lantas bagaimana kalau wanita muslimah di hadapan wanita non muslim atau kafir? Samakah kondisinya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani tadi dengan merujuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi?
Sekali lagi, bagaimana kondisi kedua? Wanita muslimah di hadapan kepada wanita yang non-muslim. Sama atau beda? Karena ini juga sangat banyak yang belum difahami oleh kaum wanita. Sehingga ketika senam, ketika renang, ya walaupun ya semuanya tertutup untuk wanita, kemudian renang juga gitu, khusus wanita sekarang sudah alhamdulillah ada, tapi kadang-kadang kurang diperhatikan di hadapannya apakah semua muslimah atau ada yang non muslim. Mari kita perhatikan. Bahkan dalilnya adalah sebuah ayat, sehingga sangat jelas sekali. Kita perhatikan dulu Quran surat ke-24 ayat ke-31. Lihat di ayat itu, wanita sesama muslim. Berarti kalau non muslim ada nilai berbeda. Jadi wanita muslimah di hadapan wanita yang non muslim adalah sama dengan di hadapan kaum laki-laki non mahram tadi. Ya harus dijaga seperti itu. Kemudian berikutnya aurat istri di hadapan suami. Bagaimana aurat istri di hadapan suami? Adakah batas? Kalau mahram tadi hanya yang biasa nampak, dibasuh ketika wudhu. Kalau sesama muslim tadi, muslimah tadi yang disebutkan tadi. Namun bagaimana aurat istri di hadapan suami? Para ulama sepakat bahwa tidak ada aurat bagi suami atas istri atau untuk istri atas suami. Jadi tidak ada aurat yang harus ditutupi. Artinya boleh. Ini dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala. Quran surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 29-30. Al-Ma'arij surat 70. Ayat 29-30. Dan orang-orang yang memelihara keperluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Iya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami dihalalkan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar memandang atau memandangi perhiasan istrinya. Lebih dari itu diperbolehkan. Itu.